Sebenarnya yang namanya khusyuk, ya, semua orang itu punya kualitas yang beda-beda. Khusyuk itu sederhana. Konsentrasi, memahami, atau menghayati bacaan. Ya, bahasa sederhananya begitu. Bagaimana kita khusyuk? Ya, kita berusaha untuk konsentrasi agar pikiran kita, hati kita tidak keluar dari orbit sholat. Tapi masalahnya yang namanya pikiran manusia tuh nakal. Jadi kalau Anda lagi hadir di sebuah pengajian, ya matanya ya memandang ke pembicara, sepertinya berusaha memahami pembicaraannya, tapi mungkin pikirannya mah kemana. Makanya yang paling nakal itu pikiran, karena dia bisa melewati batas-batas apapun dan dia tidak bisa dipenjarakan. Kita bisa memenjarakan orang fisiknya, tapi pikirannya kan tidak bisa kita penjarakan. Nah, kita ini sholat khusyuk, tetapi kan pikiran kita itu bisa terbang kemana-mana, bisa keluar dari orbit sholat. Makanya yang namanya sholat dalam khusyuk itu berusaha. Garis bawahi, dia proses, usaha untuk supaya pikiran dan hati kita berada di rel sholat, di orbit sholat. Begitu keluar dari orbit, balikin lagi ke orbit. Begitu keluar dari rel, balikin lagi ke relnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, ada beberapa cara supaya sholat kita khusyuk. Pertama, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Itu yang pertama. Jadi jangan sekadar melihat sholatnya kewajiban, tapi harus jadi kebutuhan. Ya. Begitu dengar azan, alhamdulillah sudah lohor gitu. Jadi kebutuhan, ya kan? Kalau kewajiban kan nanti jadi beban. Satu, jadi kan sholat sebagai kebutuhan sehingga kita merindukannya. Yang kedua, berusahalah memahami, tafahum. Kata Imam Ghazali, tafahum itu bagian dari keharusan kalau kita ingin sholat khusyuk. Makanya berusahalah memahami apa yang kita baca. Kita tentu saja bukan berarti kita kudu belajar bahasa Arab dulu. Minimal doa sholat itu kita mengerti. Walaupun global. Kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Minimal kita tahu apa sih arti subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Kita tahu apa sih subhana rabbiyal a'la. Ya Allahumma ba'id baini wa baina. Apa sih? Nah, itu akan membantu kehusyuan dalam sholat. Itu sebabnya saya menulis buku Sudah Benarkah Sholatku. Jadi bagi rekan-rekan yang sholatnya ingin benar, coba Anda baca buku yang saya tulis Sudah Benarkah Sholatku. Di situ juga diarahkan gimana supaya kita sholat khusyuk dengan cara memahami bacaannya. Jadi yang pertama rindukan, yang kedua pahami, yang ketiga lakukan sholat dengan benar. Rukunya benar, takbirnya benar, bacaannya benar. Makanya saya bilang itu buku yang saya tulis Sudah Benarkah Sholatku. Judulnya gampang kok, Sudah Benarkah Sholatku. Makanya buku itu judulnya bertanya, sudah benarkah sholatku? Ruku sholat saya udah benar belum? Bacaan saya udah benar belum? Tahiyat saya udah benar belum? Ya gimana bisa khusyuk? Gerakannya aja salah. Kasarnya kan gitu. Berarti kalau ingin khusyuk, yang benar sholatnya, ya, yang benar wudunya. Ukuran benar itu apa? Sesuai apa yang dicontohkan Rasul. Makanya di buku itu dibahas dari mulai bersuci, berwudu, mandi besar, tayamum, ya, azan, termasuk tentu saja di dalamnya sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam, lalu doa setelah salam itu apa saja. Bisa baca saja buku Sudah Benarkah Sholatku, ya kan? Nah, supaya sholat kita khusyuk. Jadi supaya sholat kita khusyuk, satu, jadikan kebutuhan. Dua, lakukan sholat dengan benar. Tiga, fahami, hayati apa yang kita baca. Yang keempat, eliminasi faktor internal dan eksternal yang akan mengganggu kehusyuan sholat. Dieliminasi tadi dikurangi. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu sangat lapar, makan aja dulu, baru sholat.
Sebab orang yang sedang sangat-sangat lapar lalu sholat, maka laparnya itu akan mengganggu kehusyuan. Jadi kalau kita sangat lapar, nggak apa-apa, makan aja dulu baru sholat, ya kan? Begitu. Nah bahkan kalau kita sangat capek, bapak ya baru pulang ya nyampe rumah teh duhur jam 12:30, tapi capek, sok bapak duduk dulu, bapak minum dulu, kalau bapak memang belum makan, sok makan dulu, baru nanti sholat. Ini namanya mengeliminasi faktor internal atau eksternal. Kalau eksternal itu misalnya, kalau kita tipe orang yang tidak suka dengan keributan, ya ketika sholat ya matiin itu TV, matiin itu radio. Kalau kita termasuk tipe orang yang suka terganggu dengan faktor eksternal. Dan yang paling mengganggu faktor eksternal sekarang ini adalah HP, ya. Makanya silent kan HP kita, atau bila perlu matikan. Nah, itu 4 hal yang bisa kita lakukan supaya khusyuk. Rindukan sholat, lakukan sholat dengan benar. Untuk ini Anda bisa baca buku saya, Sudah Benarkah Sholatku? Hayati apa yang kita baca. Ini pun ada di buku yang saya tulis, Sudah Benarkah Sholatku. Kemudian yang keempat, eliminasi faktor internal dan eksternal. Ya, dengan 4 cara itu, semoga sholat kita lebih khusyuk. Dan dari sholat yang khusyuk akan membawa paradigma kehidupan kita khusyuk. Bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, dari sholat khusyuk ditarik dalam kehusyuan kehidupan, yaitu kita yakin suatu saat kita akan bertemu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.